Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, pada hari ini Kamis 8 Oktober 2020 firman Tuhan menyapa kita dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita diberi pengajaran yang sangat indah. Sebab Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah, ia berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari adalah ranting-rantingnya. Nah, ranting itu akan berbuah. Ranting itu akan menghasilkan buah-buah yang baik bila ranting terus melekat kepada pokok yang baik. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikian juga kita, bahwa ketika kita ingin berbuah, maka kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik dari diri kita sendiri. Itu sebabnya dikatakan bahwa ranting akan menghasilkan buah bila ia melekat kepada pokok, dan tidak ada ranting yang akan berbuah bila ia tidak melekat kepada pokok. Maka syaratnya menjadi berbuah adalah ketika ranting terus melekat kepada pokok yang baik, kepada pokok anggur yang baik. Nah, demikian juga hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bila Kristus Yesus itu adalah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya, maka kita harus tetap melekat kepada pokok anggur, yaitu Kristus itu sendiri. Sebab Yesus berkata dalam nas kita pada hari ini, barang siapa tinggal di dalam aku, siapa saja yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dirinya. Itu yang mau dikatakan oleh nas ini. Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka ia akan berbuah banyak. Nah, ranting yang berbuah banyak tentu karena ranting itu melekat kepada pokok anggur yang baik. Kita akan berbuah banyak tentu itu boleh terjadi karena kita melekat kepada Kristus itu sendiri. Dan di dalam nas ini dikatakan tinggal di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus? Kata tinggal itu berarti ia tidak terpisah dari Kristus. Kata tinggal itu berarti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ia terus melekat dan tidak mau menjauh dari Kristus. Kata tinggal di dalam Kristus itu berarti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ia terus hidup di dalam firman Tuhan yang memberi pertumbuhan di dalam imannya setiap hari. Maka ketika kita mencintai firman Tuhan setiap hari, ketika firman Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita, ketika firman Tuhan itu menggerakkan hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebenarnya kita telah tinggal di dalam Kristus itu sendiri. Maka dikatakan orang yang tidak tinggal di dalam Kristus atau orang yang berada di luar Kristus, maka dia tidak akan berbuat apa-apa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukankah ketika kita hidup di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, maka kita mampu berjalan melangkah dengan pasti? Bukankah ketika kita merasakan kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam hidup kita, maka kita mampu bersyukur setiap hari?
Bukankah kita merasakan ketika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam diri kita, maka kita bisa melewati pergumulan sehebat sebesar apapun, dan kita percaya orang-orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dirinya akan melihat jauh ke depan dan optimis bahwa Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan melakukan hal-hal yang baik di luar berpikir kita. Bahkan dalam menghadapi COVID-19 ini juga kita boleh memenangkannya karena kita tinggal di dalam Kristus, sumber kebahagiaan, sumber sukacita itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, mari terus tinggal melekat di dalam Kristus. Dia adalah pokok anggur yang sesungguhnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu akan menghasilkan buah-buah yang baik bila kita terus tinggal dan melekat kepada pokok anggur, yaitu Kristus Yesus sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kemarin 7 Oktober 2020 tepat 159 tahun berdiri HKBP di tengah-tengah dunia ini, dan kita boleh bersyukur untuk itu. HKBP menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. HKBP menjadi berkat sepanjang zaman. Oleh karena itu menjadi berkat, mari kita terus hidup seperti firman Tuhan ini. HKBP gereja kita 159 tahun ini akan terus melekat kepada pokok anggur, yaitu Kristus Raja Gereja, yang menggerakkan kita setiap saat, yang memelihara kita setiap saat, yang terus menaungi kita setiap saat. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, orang yang tinggal di dalam Kristuslah yang akan mampu menjadi berkat di tengah keluarga, menjadi berkat di tengah pekerjaan, menjadi berkat dalam rutinitas sehari-hari, dan terutama menjadi berkat dalam kehidupan pelayanan di tengah gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga karena kami diingatkan bahwa kami adalah ranting-ranting yang melekat kepada pokok anggur, yaitu Kristus Yesus sendiri. Dan ketika kami melekat dan tinggal di dalam Kristuslah kami dapat berbuah banyak. Tetapi sebaliknya ketika kami di luar Kristus, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Tuhan jagai, tolonglah kami supaya kami terus melekat di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sehingga kami menghasilkan buah di tengah keluarga, masyarakat, terutama gereja. Terima kasih karena HKBP 159 tahun menjadi berkat, dan tolonglah kami sebagai jemaat-Mu supaya terus menjadi berkat dengan melekat di dalam Kristus Yesus yang telah mendirikan gereja di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, mulai dari anak-anak sampai lansia. Sembuhkan yang sedang sakit di rumah sakit, yang bergumul, terutama mereka yang terpapar COVID-19, para dokter, para perawat yang bekerja dalam pelayanan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.